Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentar Ilham dengan NPM 020424111109. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Langsung saja kita ke materinya. Laporan arus kas adalah seperti buku harian keuangan perusahaan yang mencatat semua aliran uang masuk dan keluar selama periode tertentu. Ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan finansial perusahaan dibandingkan laporan laba rugi yang menggunakan dasar akrual. Pentingnya laporan arus kas. Laporan ini sangat krusial bagi berbagai pihak, termasuk manajemen investor dan kreditur. Dengan memahami laporan arus kas, kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan keuangan. Apakah perusahaan mampu menghasilkan uang tunai yang cukup untuk membiayai operasinya, membayar utang, dan memberikan dividen? Memahami alokasi kas. Kemana saja uang perusahaan dialokasikan? Apakah digunakan untuk investasi, membayar utang, atau kegiatan operasional sehari-hari? Memprediksi kondisi keuangan masa depan. Dengan menganalisis tren arus kas, kita dapat memprediksi apakah perusahaan akan menghadapi kesulitan keuangan di masa depan atau tidak. Komponen utama laporan arus kas. Aktivitas operasi. Ini adalah aktivitas utama perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola operasi sehari-hari. Aktivitas investasi. Aktivitas ini terkait dengan investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap atau investasi pada perusahaan lain. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan strategi pertumbuhan perusahaan. Aktivitas perdanaan. Aktivitas ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, misalnya melalui penerbitan saham atau pinjaman. Arus kas dari aktivitas perdanaan menunjukkan struktur permodalan perusahaan. Metode penyusunan laporan arus kas. Metode langsung. Metode ini menyajikan secara langsung penerimaan dan pengeluaran kas dari setiap aktivitas. Metode tidak langsung. Metode ini dimulai dari laba bersih dan kemudian menyesuaikannya dengan item non-kas untuk mendapatkan arus kas dari aktivitas operasi. Manfaat laporan kas bagi manajemen. Evaluasi kinerja. Membantu manajemen mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengambil keputusan strategis. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan memfasilitasi perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Pengendalian biaya. Membantu mengidentifikasi area-area yang perlu dilakukan penghematan biaya bagi investor. Evaluasi investor. Evaluasi investasi. Membantu investor menilai kinerja perusahaan dan risiko investasi. Prediksi dividen. Membantu investor memprediksi kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Bagi kreditur, penilaian risiko kredit. Membantu kreditur menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Analisis laporan arus kas. Rasio-rasio yang relevan. Beberapa rasio yang sering digunakan untuk menganalisis laporan arus kas antara lain. Pertama, cash flow to sales ratio, menunjukkan persentase penjualan yang dikonversi menjadi kas. Yang kedua, cash flow to debt ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang dengan menggunakan arus kas. Tren, menganalisis tren arus kas dari waktu ke waktu dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk ke kesimpulannya, yaitu laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang sangat penting. Dengan memahami laporan arus kas, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesehatan finansial perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan arus kas sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, mulai dari manajemen hingga investor.